Halo guys, balik lagi di channelnya Radius Kalbar. Kali ini kita akan membahas tentang 4 jenis rumah adat Kalimantan Barat. Sebelum lanjut mengulasnya, ada baiknya teman-teman klik tombol subscribe dan hidupkan tombol loncengnya ya, agar kalian tidak ketinggalan info terbaru dari channel Radius Kalbar. So, jangan lupa bagikan ke teman kalian agar teman kalian tahu apa yang kalian tahu. Setuju? Rumah adat Kalimantan Barat merupakan satu di antara bangunan tradisional pewarisan dari nenek moyang. Bahkan, dari beberapa model rumah adat ini telah dijadikan museum dan difungsikan sebagai cagar budaya oleh pemerintah nih guys. Selain itu, rumah adat Kalimantan Barat terkhusus rumah adat Dayak Radang juga memperoleh rekor muri sebagai rumah adat terbesar di Indonesia, bahkan di dunia. Rumah ini memiliki panjang 138 meter dengan lebar 5 meter dan tinggi 7 meter nih guys. Memiliki keunikan dan ciri khas tersendiri. Yuk, mari mengenal fakta rumah adat dari Kalimantan Barat berikut ini. Sejarah singkat rumah adat Kalimantan Barat. Kalimantan Barat adalah provinsi yang ditinggali oleh beragam suku, dengan 2 suku terbesar yaitu suku Dayak dan suku Melayu. Kedua suku inilah yang sangat berpengaruh dan terciptanya ragam bentuk rumah adat tradisional di Kalimantan Barat. Satu di antaranya adalah rumah panjang. Rumah panjang memiliki bentuk memanjang yang bisa dihuni banyak keluarga, dengan panjangnya yang bisa mencapai 300 meter. Rumah panjang terkadang mampu menampung penghuni hingga 50-60 keluarga. Rumah Radang yang dibangun guna melestarikan rumah tradisional dari suku Dayak Kanayan di Kalimantan Barat. Sedangkan rumah adat Melayu merupakan identitas suku Melayu yang tinggal di bumi seribu sungai Kalimantan Barat ini guys. Struktur yang digunakan untuk membangun rumah adat Kalimantan Barat yaitu dengan konsep rumah panggung yang rata-rata memiliki panjang hingga 180 meter, lebar 30 meter, dan tinggi 5-8 meter dari permukaan tanah nih guys. Penggunaan struktur rumah panggung ini dikarenakan kondisi alam geografisnya masih dipenuhi dengan hutan dan juga rawa-rawa nih guys. Selain itu, rumah adat ini sangat dikenal dengan kokohnya yang dapat bertahan hingga ratusan tahun lamanya. Hal ini karena penggunaan kayu ulin sebagai bahan material utamanya. Fungsi rumah adat Kalimantan Barat. Pada zaman dahulu, rumah adat Kalimantan Barat hanya digunakan sebagai tempat berlindung dari serangan hewan buas hingga serangan dari suku lain. Selain itu, juga digunakan sebagai tempat berlindung ketika terjadi bencana banjir, mengingat kondisi alam yang masih dipenuhi rawa-rawa guys. Kemudian, seiring dengan berjalannya waktu, rumah adat ini mulai digunakan masyarakat Dayak sebagai tempat tinggal dan tempat dilaksanakannya sebuah tradisi, seperti upacara adat atau ritual tertentu. Tradisi rumah adat Kalimantan Barat. Rumah adat Kalimantan Barat juga dapat digunakan sebagai tempat melaksanakan sebuah tradisi. Satu di antaranya yaitu tradisi nyobeng atau nibang, yang merupakan ritual memandikan atau membersihkan tengkorak kepala manusia dari leluhur mereka dan beberapa tengkorak dari musuh mereka guys. Tradisi tersebut bertujuan sebagai ucapan syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa atas berkat panen padi yang diterima masyarakat suku Dayak Badayu. Tradisi musiman ini bisa digelar pada tanggal 15 Juni di setiap tahunnya guys. Model rumah adat Kalimantan Barat. Nah, berikut ini beberapa model rumah adat Kalimantan Barat dengan karakteristik dan keunikannya masing-masing. Yang pertama, rumah Betang Radang, Dayak Kanayan. Rumah Betang Radang atau dikenal sebagai rumah panjang merupakan satu di antara bangunan tradisional yang paling mewah dengan ketinggian sekitar 7 meter, dengan lebar 10 meter dan panjang 138 meter. Sehingga rumah ini dapat menampung puluhan hingga ratusan orang sekaligus nih guys. Wow, gak main-main ya guys, ramai banget. Rumah Radang dibuat dari kayu ulin dengan desain dan jumlah tangga yang banyak. Jumlah tangga menyesuaikan dengan jumlah kamar berdasarkan keyakinan budaya di masyarakat Dayak nih guys. Yang kedua, rumah Baluk, suku Dayak Bidayu.
Rumah Baluk merupakan satu di antara rumah adat khas Kalimantan Barat yang memiliki bentuk lingkaran dengan diameter 10 meter dan tinggi 10-12 meter. Rumah adat Baluk digunakan sebagai tempat menyimpan pusaka dan tengkorak kepala manusia menurut kepercayaan suku Dayak Bidayuh. Yang ketiga, Rumah Melayu, suku Melayu Kalimantan Barat. Rumah Melayu merupakan bangunan hasil akulturasi dari suku Melayu yang tinggal di Provinsi Kalimantan Barat. Rumah ini juga bisa ditemui di negeri jiran, di kalangan suku Melayu Malaysia dan Brunei Darussalam yang memang masih kerabat dengan Melayu Kalimantan Barat. Desain rumah tradisional suku Melayu Kalimantan Barat umumnya berupa panggung dengan pilar atau tiang yang tinggi serta banyak jendela dan ventilasi. Pada bagian atap rumah ini sudah banyak terpengaruh dari rumah bangunan Jawa nih guys. Hal ini bisa dilihat dari model atapnya yang berbentuk segitiga dengan ketinggian 30 derajat. Desain atap segitiga yang curam tersebut dinamakan atap lipat kajang. Fungsi banyaknya pilar, ventilasi, jendela, dan atap segitiga memungkinkan rumah adat Melayu Kalimantan Barat tidak panas nih guys. Bahkan terasa sejuk meski berada di titik 0 khatulistiwa. Ciri khas lain, rumah adat ini biasanya dihiasi ornamen khas Islami dan Melayu, terutama dinding, atap, dan bagian atas bangunan. Yang keempat, Rumah Panjae, Dayak Iban. Masyarakat adat suku Dayak Iban yang tinggal di perbatasan Kalimantan Barat memiliki rumah budaya yang disebut Rumah Panjae atau Panjai yang dibuat dari kayu belian atau kayu ulin. Suku Dayak ini tak hanya ada di Kalimantan Barat nih guys, tetapi juga mendiami di daerah perbatasan Indonesia-Malaysia dan wilayah Sarawak, Malaysia Timur. Rumah adat Dayak Iban didesain dengan struktur bangunan knockdown yang lebih ramah lingkungan dan lebih tahan gempa. Selain itu, desain tangga keliling dibuat untuk mengamankan rumah dari bahaya seperti serangan musuh, banjir, atau kondisi berbahaya yang bisa mengancam penghuni nih guys. Nah, itulah ulasan mengenai rumah adat Kalimantan Barat yang memiliki ciri khas serta keunikan tersendiri. Semoga dapat bermanfaat dan menambah pengetahuan teman-teman sekalian tentang rumah adat di daerah Kalimantan Barat, sekaligus memperkaya khasanah budaya asli Indonesia. Lanjutkan perjuangan.